والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah. Puji syukur pada Allah Ta'ala, malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita. Semoga niat baik kita untuk hadir di tempat yang baik ini mendapatkan kebaikan dari Allah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhirat kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, malam ini kalau dari fikihnya kita sudah akan memasuki rukun sholat. Tapi sebelum kita membahas itu, ada satu bagian yang perlu untuk diperjelas sebelumnya, yaitu tentang masalah bacaan bismillah. Ini kemarin kalau ngaji tempat Pak Mardi sudah kita bahas ini. Ini kita akan membahas masalah basmalah ini dibaca jahar atau sir, dan termasuk nanti masalah bagaimana hukumnya kalau kita berjamaah ternyata imamnya itu tidak membaca bismillah. Nah, ini kita akan bahas karena mungkin kalau di wilayah Macanan ini pakai bismillah. Oh, pakai alhamdulillah, pakai bismillah. Tapi nanti kalau keluar itu kan banyak yang nggak pakai bismillah. Nah, maka kemudian kita perlu memahaminya, bahwasanya masalah basmalah ini memang tidak boleh kita pungkiri terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bismillah itu sunnah untuk dijaharkan dan dia bagian dari suratul Fatihah. Tapi juga ada yang mengatakan bismillah itu bagian dari suratul Fatihah tapi tidak sunnah dibaca jahar, justru malah anjurannya itu dibaca sir. Ada lagi yang ketiga mengatakan bahwa bismillah itu tidak sunnah dibaca ketika sholat wajib, boleh dibaca ketika menunaikan sholat sunnah. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hal yang pertama perlu kita fahami bahwasanya seandainya ada imam yang tidak membaca bismillah, disunnahkan membacanya jahar. Jahar niku dibaca apa? Keras atau dikeraskan. Nah, ketika sholat jahar dia dibaca jahar, sholat jahriyah, sholat yang bacaannya keras, sholat maghrib, isya, subuh, maka dia dibaca jahar. Kalau dia sholatnya sirriyah, maka dibaca sir. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu semacam itu. Bismillah itu ya bagian dari suratul Fatihah. Maka kemudian ketika dibaca suratul Fatihah itu ya mesti wajib membaca apa? Bismillah. Jahar dikeraskan pada waktu maghrib, isya, subuh, kemudian dibaca sir pada waktu zuhur sama asar. Nah, ada yang kemudian mengatakan bismillah itu ya bagian dari suratul Fatihah, tapi membacanya disunnahkan untuk sir pada waktu sholat jahriyah ataupun sirriyah. Nah, ada juga yang kemudian tidak memasukkannya pada bagian suratul Fatihah. Jadi bismillah itu bukan bagian dari suratul Fatihah.
Maka kemudian kalau sholat itu tidak dianjurkan, tidak sunnah, tidak wajib membaca bismillah pada waktu sholat jahriyah ataupun sirriyah, tapi pada waktu sholat sunnah dia boleh membaca bismillah. Boleh loh ya, boleh niku boten wajib, boten sunnah, boleh pada waktu sholat sunnah. Siapa ini? Mazhabnya Imam Malik. Nah, jadi sebenarnya pendapat itu dimasukkan dalam 4 mazhab itu ada. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira mana yang lebih kuat? Apakah dibaca dia itu sir pada waktu sholat yang jahar, atau belas kemudian tidak dibaca? Maka pendapat yang kuat itu, karena kita memang mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i, mestinya mazhab Imam Syafi'i inilah pendapat yang terkuat. Nah, saya akan sampaikan nanti dalil-dalilnya, dan juga saya akan sampaikan apa dalil orang yang mengatakan bacaan bismillah itu dibaca sir, dan mengapa juga kemudian ada yang berpendapat tidak bagian dari suratul Fatihah. Sekarang kita bahas dulu mazhab Imam Syafi'i. Ada sebuah hadis Bapak Ibu, riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Iza qara'tum alhamdulillah." Kalau kamu itu membaca alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab. Karena dia itu adalah ummul Qur'an dan ummul kitab. Napa niku? Ummul Quran kali ummul kitab niku napa? Suratul Fatihah. Was-sab'il masani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Napa niku? Ya suratul Fatihah. Kenapa kok dikatakan 7 ayat yang diulang-ulang? Bermakna suratul Fatihah niku ayatnya 7, dan itu selalu dibaca ketika menunaikan sholat. Setiap rakaatnya mesti ada bacaan suratul Fatihah. Ya kan? Tidak ada kan sholat yang tidak ada Fatihahnya. Bahkan sholat jenazah pun mesti ada suratul Fatihah. Itu makanya dikatakan as-sab'ul masani. Lalu dikatakan Nabi, wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayat yang 7 itu. Jadi ini Bapak Ibu, dalil ini menunjukkan bahwasanya bismillah itu ya bagian dari suratul Fatihah. Ayat berapa itu? Ayat yang pertama. Jadi bismillah niku ayat yang pertama. Maka oleh Imam Syafi'i dikatakan, mazhab Syafi'i mengatakan, bagaimana cara membacanya? Ya tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat yang bacaannya jahar, ya bismillahnya dibaca jahar. Kalau sholatnya sirriyah, maka bacaan bismillahnya dibaca sir. Nah, enak kan? Jadi ini memang hadis ini belum mengacu langsung kepada perbuatan Nabi, tapi informasi Nabi ini kan sudah jelas bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayat di dalam suratul Fatihah. Paham loh gitu? Jadi artinya ayat pertama dari suratul Fatihah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Berarti udah masuk ke dalam suratul Fatihah. Maka kalau panjenengan baca suratul Fatihah di dalam sholat, harus dibaca keseluruhan. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Berarti apa? Kalau ada satu ayat saja yang tidak dibaca dalam suratul Fatihah itu, berarti kurang satu kan? Kurang satu itu tidak sah sholatnya. Mengapa tidak sah sholatnya? Lah karena bismillah itu bagian dari suratul Fatihah. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau misalnya di dalam di dalam Safinatun Najah itu disebutkan itu bismillah itu jangankan kemudian satu ayat, mau satu huruf saja panjenengan tidak baca dari suratul Fatihah, itu tidak sah bacaan suratul Fatihah panjenengan, bermakna tidak sah sholatnya. Nah makanya bismillah itu jangan lupa dibaca.
Lah bagaimana cara membacanya ya tergantung. Nek sholatnya sholat malam, maghrib, isya, subuh ya dibaca keras. Kalau sholatnya di siang hari zuhur asar dibaca apa? Dibaca pelan, sir, sir loh, ke? Sir, bukan dibatin loh. Beda tak kira-kira sir sama dibatin? Ya beda. Sir niku ya terdengar tapi paling tidak itu didengar oleh dirinya sendiri. Nek dibatin niku ya dibatin. Ya, di batin itu tidak terdengar. Bermakna bagaimana itu? Ya berarti kalau sudah di batin itu dia tidak baca suratul Fatihah. Nah ini agak berbeda nanti ini hukumnya. Tapi kalau misalnya dia sirkan juga agak berbeda lagi hukumnya. Tapi maknanya begini, kalau sir itu ada kemungkinan kita masih bisa mengikuti dia. Tapi kalau dia baca apa? Di batin, ya tidak benar. Nah ini loh Bapak Ibu. Jadi hadis ini udah jelas menunjukkan itu. Bahkan kamu di dalam Sahihul Jami' Shaghir itu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani itu juga mensahihkan hadis ini. Makanya namun saya beberapa waktu yang lalu itu ada masuk ke grup WA yang salah satu anggotanya itu saya. Itu di situ itu ada dikirimi dari Yufid TV ini dari Salafi itu. Iya, orang cingkrang nih Salafi, Wahabi itu mengatakan apa? Salah satu kekeliruan orang sholat itu adalah membaca Bismillah dengan cara jahar ketika sholat itu. Bagaimana mungkin dikatakan itu keliru? Dan dia katakan seluruh bacaan Bismillah yang dijaharkan dalilnya itu dhaif kabeh. Dhaif semua. Lah yang sahih itu bagaimana? Yang sahih itu mengatakan tidak dibaca Bismillah niku secara jahar. Ketika ditanyakan siapa yang mendhaifkan, katanya Syekh Albani. Ternyata Syekh Albani di hadis yang ini mensahihkannya. Bagaimana itu? Berarti Yufid itu ada yang tidak jujur di dalamnya. Makanya ngapunten nggih Bapak Ibu, nek ngaji niku boten sah terlalu mengacu kepada YouTube. Jangan nek ditanya siapa guru panjenengan? Kiai Haji YouTube. Nah, tembah. Dikatakan begini dari Qatadah. Qatadah itu berkata, "Su'ila Anas, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jadi Anas bin Malik itu kata Qatadah ditanya, bagaimana cara Nabi itu membaca Al-Qur'an? Maknanya itu di sini itu mengacu kepada suratul Fatihah. Bagaimana Nabi itu membaca suratul Fatihah? Apa kata Anas bin Malik? Faqala, beliau mengatakan kanat madda. Ya. Kemudian dikatakan Nabi itu membacanya dengan memanjangkan. Bagaimana? Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah. Bismillahnya dipanjangkan. Bismillah, lahnya dipanjangkan. Bismillah, lahnya dipanjangkan. Wa yamuddu birrahmani, ar-rahman, ma-nya dipanjangkan. Wa yamuddu birrahimi, ar-rahim, dipanjangkan. Ini riwayat Imam Bukhari ini. Nah pertanyaannya, kira-kira Anas bin Malik itu kok bisa tahu bahwa Bismillah itu dipanjangkan Nabi, Ar-Rahman, ma-nya itu dipanjangkan Nabi, Ar-Rahimi, hi-nya itu dipanjangkan Nabi. Kira-kira karena Nabi membacanya sir atau jahar gitu? Coba panjenengan paham. Ya, coba panjenengan bayangkan. Kenapa kok Anas bin Malik itu mengerti kalau Nabi itu ketika baca Bismillah, la-nya dipanjangkan, Ar-Rahman itu ma-nya dipanjangkan, Ar-Rahim itu hi-nya dipanjangkan. Bagaimana? Ya karena Rasulullah itu membacanya apa? Jahar. Nah sekarang ada yang lebih khusus ini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Daruqutni, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih. Bahkan Syekh Albani pun mengatakan ini adalah hadis sahih. Bagaimana? An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fis salati, membaca di dalam sholat itu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Ummu Salamah, Nabi itu di dalam sholat yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah pertanyaan lagi nih, sama seperti Anas tadi, kok bisa tahu Ummu Salamah itu kalau dalam sholat Nabi baca Bismillah? Kok beliau tahu? Ya karena terdengar kan?
bacaan bismillah itu dibaca Nabi dan terdengar oleh jamaah. Bahkan Ummu Salamah ini ketika sholat berjamaah dengan yang lain itu misalnya yang mestinya kan tidak dekat dengan Nabi itu sholatnya. Berarti bagaimana Nabi membacanya? Sirna apa jahar? Ya jahar. Ini mengatakan bahwa Rasulullah di dalam sholat itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah bagaimana beliau mendengar itu bermakna mendengar bacaan Bismillahnya Nabi. Nah ini ada satu hadis yang secara langsung mengatakan bahwa Nabi itu menjaharkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Haisami, perawinya itu dapat dipercaya. Dalam Majma' Az-Zawaid dikatakan apa? Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu, bahwa Nabi itu menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim fis shalat, di dalam salat. Al-Quran apa lagi coba? Kana yajharu bermakna apa? Yujahar kan? Ya bermakna Nabi itu kalau dalam sholat jahar dia dibaca jahar bismillahnya. Sehingga kemudian dikatakan kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim fis sholati, di dalam sholat. Jadi di dalam sholat Nabi itu membaca suratul Fatihah itu dengan bismillah, dan bismillah itu dibaca secara jahar. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan bismillah itu dibaca pada waktu membaca suratul Fatihah. Cara membacanya tergantung sholatnya. Kalau sholatnya jahar dia dibaca jahar, kalau sholatnya sir dia dibaca sir. Bahkan kemudian namun dan termasuk di dalamnya bacaan ayat surah-surah itu setelah bacaan suratul Fatihah, walaupun dia dibacanya itu bukan dari awal surah, tetap dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membacanya itu. Seperti itu dalam bahasa Syafi'i. Jadi misalnya jenengan, maaf ya, kalau baca, jenengan biasanya kalau pas baca surah itu kayak baca Bismillah betul? Baca waqul wallahu ahad bisa ada Bismillahnya, gitu. Surah-surah pendek. Lah kalau dari A itu kan dari awal. Kalau dari tengah misalnya, nah, ayat kursi misalnya, bagaimana? Baca Bismillah kan? Ya baca. Dalam mazhab Syafi'i itu dibaca tetap bismillah itu dibaca meskipun dibacanya itu dari pertengahan ayat. Jadi dengan baca ayat kursi ya Bismillahirrahmanirrahim itu didahulukan bacaan bismillahnya. Lah kalau ada kok tidak baca bismillah bagaimana? Ya tidak apa-apa. Karena memang kalau dari pertengahan ayat itu kan dia bukan bagian dari surah ayat tersebut gitu loh. Sehingga tidak apa-apa kalau misalnya ada yang tidak baca, ya tidak masalah. Tapi mazhab Syafi'i itu mengatakan apa? Dibaca. Sunnah, gitu loh. Artinya sunnah itu bagaimana? Ya kalau tidak dibaca tidak apa-apa, gitu loh. Hanya kalau seperti saya itu ya termasuk walaupun dari tengah surah itu ya tetap bacanya Bismillah, baca Bismillah. Tapi ada juga imam-imam yang kemudian tidak baca Bismillah, ya tidak apa-apa. Semacam itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi dalilnya dalam mazhab Syafi'i mengapa kemudian dibaca bismillah itu secara jahar. Bahkan ada satu lagi nih, dari Nu'aim Al-Mujmir, dia mengatakan begini, shallaitu wara'a Abi Hurairah, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu kan orang yang siapa? Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis tuh. Sudah mengatakan, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Lalu dia baca ummul Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Sampai ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian dia mengatakan amin. Jamaah juga mengatakan amin. Setelah selesai, apa kata Abu Hurairah? Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang ruhku ini berada di tangannya, inilah asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Sungguh saya ini salatnya paling mirip sama salatnya Rasulullah. Bagaimana itu? Kata Abu Hurairah, saya ini paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah. Beliau kemudian mengawalinya itu dengan bersumpah. Maknanya itu bagaimana?
Kalau memang paling mirip dengan Rasulullah, sementara Abu Hurairah itu baca Bismillah, bermakna Nabi itu juga membaca Bismillah. Itu loh Bapak Ibu. Jadi ini saya sampaikan ada enam hadis yang dijadikan landasan mazhab Syafi'i untuk membaca Bismillah. Nah, jangan mungkin kalau pikir gini, saya kok di Mekah kok tidak pakai Bismillah, ya di Madinah kok tidak pakai Bismillah. Ngapunten, fikih itu rujukannya itu bukan Mekah ataupun Madinah. Apalagi di sana itu memang menggunakan mazhabnya konon mazhabnya Imam Hambali. Itu loh. Mereka ya tidak baca Bismillah dengan jahar. Mereka bacanya apa? Dengan sir. Ya, dengan sir loh. Dengan sir. Mereka baca enggak? Baca, tapi dengan sir. Tapi kadang ya tidak tahu juga, ada yang baca benar-benar. Karena terkadang begini, mic-nya imam itu kadang ya kan ya terdengar peka sekali itu, tapi ya tidak dengar juga Bismillahnya. Ada yang terdengar juga ada. Sehingga kemudian tidak bisa dijadikan rujukan. Mereka yang membaca Bismillah itu dengan sir, baik dalam sholat jahriyah ataupun sirriyah. Bahkan kemudian apa dalilnya? Kok mazhab Malik itu mengatakan Bismillah itu bukan dari bukan dari bagian dari suratul Fatihah. Ini dalilnya sahih, riwayat Imam Muslim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia mengatakan, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin di belakang Abu Bakar, wa Umar di belakang Umar, wa Utsman di belakang Utsman. Fa kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Anas bin Malik? Mereka itu membuka atau memulai sholatnya itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak terdengar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah, dalam awal qiraah, wala fi akhiriha, ataupun dalam akhirnya. Loh, riwayat siapa ya? Riwayat Imam Muslim. Ya, sahih enggak? Sahih. Nah ini loh, hadis ini yang dijadikan dalil. Jadi mereka kalau baca Bismillah itu tidak disirkan, tidak dijaharkan, atau bahkan tidak membaca Bismillah itu karena hadis ini. Jadi katakan oleh Anas bin Malik, saya itu pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Saya tidak, mereka memulainya itu dengan apa? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, dan tidak terdengar, tidak ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim di bacaan mereka. Bagaimana? Nah begini loh Bapak Ibu. Ini hadis ini memang sahih, dia di dalam rawinya itu tidak ada masalah, ya bagus. Tapi masalahnya adalah isinya ini loh yang jadi masalah. Jadi pemahamannya dalam mazhab Syafi'i pertama begini, yang dimaknai mereka membukanya itu dengan bilhamdulillahi rabbil alamin, itu maksudnya itu bukan mereka membukanya itu tanpa bismillah. Mengapa? Suratul Fatihah itu salah satu namanya adalah suratul hamd. Alhamdulillah, ada kata alhamdulillah, maka kemudian disebut dia suratul hamd. Al-Fatihah, mengapa dikatakan Al-Fatihah itu? Yaitu penyebutan yang resmi, nama awalnya itu suratul Fatihah. Tapi kemudian ada nama lain dari suratul Fatihah, itu suratul hamd. Lah, Anas bin Malik itu menginformasikan, saya sholat di belakang Nabi, saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka membuka sholatnya itu dengan suratul hamd. Tapi kalimatnya itu bilhamdulillahi rabbil alamin, itu bukan tanpa bismillah. Itu pemahamannya dalam mazhab Syafi'i semacam itu. Ya, sama misalnya, loh kok Nabi itu, kok Umar, Utsman, kemudian juga Abu Bakar mengawali sholat itu dengan alhamdulillah. Kok tidak pakai takbiratul ihram bareng? Tidak pakai doa iftitah segala? Ya pakai. Takbiratul ihram ya pakai. Lah kok kemudian tidak disebutkan? Lah itu makanya. Maka di sini alhamdulillah itu mesti pakai bismillah. Tapi disebut namanya langsung nama surahnya. Surah apa? Suratul hamd. Nah itu pertama. Lah yang kedua, kalimatnya ini loh, kalimat baginda Nabi, kalimat dari Anas yang mengatakan la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim.
mereka itu tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan kalimat Anas bin Malik. Jadi para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i itu menyebutkan itu bukan kalimat Anas bin Malik. Loh, kalimat siapa itu? Itu kalimat yang meriwayatkan setelah beliau, mungkin dari kalangan tabi'in, mungkin dari kalangan tabi'un tabi'in, sampai kemudian kepada Imam Muslim yang meriwayatkannya. Maka ibu bapak sekalian, hadis itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa Nabi itu tidak baca Bismillah. Bahkan dalam ilmu yang lain itu dikatakan, ulama-ulama yang menulis kitab Mustalahul Hadis itu dikatakan bahwa hadisnya mengandung illah, kapasitasnya lemah untuk dipakai sebagai dasar fikih. Kita kan tahu kan Bapak Ibu, mazhab Syafi'i itu tidak mengambil dalil yang lemah untuk menjadi dalil. Tidak ada. Misalnya begini, sama gambaran gini. Saya mungkin sudah pernah ceritakan. Ketika mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan nek menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, tidak batal kan? Tidak batal. Tapi mazhab Syafi'i bagaimana? Batal nggak? Batal. Loh, kenapa? Kok batal? Rasulullah itu sholat, lalu kemudian sholat tahajud. Aisyah niku kakinya itu kemudian apa? Memanjang sampai ke sajadahnya Nabi hendak sujud itu. Nabi apa? Angkat kakinya Aisyah itu. Angkat kakinya Aisyah itu baru kemudian beliau melanjutkan sholatnya. Nabi tidak berwudu lagi. Dalilnya kan itu. Bagi mereka yang mengatakan tidak batal. Lah kenapa kok dikatakan tidak batal? Ya karena Nabi mengangkat kakinya Aisyah itu. Lah kakinya Aisyah itu kan tidak ada dijelaskan apakah Nabi itu sentuh kulit telapak tangannya Nabi dengan kulit kakinya Aisyah, tidak dijelaskan di dalam hadis ini. Padahal pemahamannya menurut mazhab Syafi'i bisa dipahami begini. Lah namanya orang Arab itu, apalagi istrinya Nabi. Ngapunten, kira-kira kalau beliau istrinya Nabi Aisyah itu tidur, itu pakai celana panjang atau baju panjang yang menutupi kakinya, apa pakai rok mini kira-kira? Nek rok mini kan ibu-ibu macanan gitu kan, pakai rok mini ketika tidur. Ya tidak mungkin tuh Aisyah seperti itu. Maka Nabi itu mengangkat kaki Aisyah niku mesti ada apa? Pembatasnya. Lambarannya itu. Sehingga Nabi itu mengangkat karena ada di kaki Aisyah niku apa lambarannya, kain. Maka kalau diangkat itu tidak ada masalah karena tidak langsung sentuhan. Loh, ini juga begitu. Ya, ini juga begitu sehingga kemudian tidak dipakai sebagai dalil. Termasuk hadis ini dikatakan bertentangan dengan hadis yang juga datang dari Anas bin Malik pada siapa? Pada Imam Bukhari. Tadi kan dikatakan bagaimana cara Nabi baca Bismillah? Apa kata Anas bin Malik? Lanya dibacakan Bismillah Ar-Rahman, namanya dibacakan. Loh, di sini kok dikatakan beliau tidak membaca sama sekali, tidak terdengar. Mana yang benar? Gitu kan? Lah itu loh pemahamannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, mazhab Syafi'i itu memang cerdas mereka. Sehingga untuk membaca hadis itu tidak cuma dipahami begitu saja dari sanadnya sahih, tapi juga bagian dari isinya. Makanya kemudian hadis itu tidak bisa dipakai sebagai landasan bahwasanya Bismillah bukan dari suratul Fatihah, kemudian Bismillah itu dibacanya cuma sir, tidak semacam itu. Gitu loh Bapak Ibu. Sehingga kemudian hadis ini sahih tidak? Sahih, tapi tidak dipakai sebagai landasan.